Dulu nak ya, nanti kalau mau lihat di YouTube aja. Diniatin aja, kalau ada yang ikut diputusin Sekalian mbaknya. Ya, kita mulai dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya mbaknya ya. Jadi tadi problemnya yang paling pokok apa? Mau menenangkan hati Pak Ustaz. Tidak ada masalah dengan suami? Suami sekarang sifatnya agak berubah gitu Pak Ustaz. Jadi memang karena untuk menjaga yang pertama gitu. Jadi saya punya keinginan, saya pengen tenang walaupun dia tidak datang gitu. Dia datang, ya udah saya sambung. Sudah punya anak? Belum. Belum. Oke. Suka sering sakit kepala? Kadang-kadang sih Pak Ustaz. Mau sembuh? Boleh saya kasih saran? Ya Ustaz. Nomor 1, jangan suudzon. Itu prinsip banget ya. Jangan dicurigai istrinya beliau, jangan dicurigai beliau begini begitu atau yang lain. Intinya hilangkan suudzon karena Allah. Ini syarat utama supaya Allah memudahkan betul-betul. Niatnya Mbak Allah mudahkan adalah kita menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak baik ya. Dan selamanya, bukan hanya datang ke sini ya. Kemudian suka sakit pinggang. Udah berapa tahun menikah? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Oke. Ya, ini mohon izin, hubungan kepada suami sedang tidak baik ya. Tidak bisa melayani suami dengan baik. Nah, hilangkan itu kejengkelannya. Nah, karena suka jengkel jadi suka marah-marah Pak Ustaz. Iya, ini saya sampaikan ya. Saya tidak meramal, karena sebetulnya kebiasaan dan pengalaman yang kita dapetin. Ya, hilangkan jengkelnya. Artinya kalau menghilangkan jengkel, hati kita melembutkan hati untuk memaafkan. Insya Allah Mbak, sanggup nih? Nah ya, karena ini udah diganggu nih. Tujuannya nanti untuk cerai nih. Iya. Ya, jadi Mbak aja masih ibaratnya pengantin baru aja masih sudah malas melayani suami. Suami juga sudah malas. Ya, ini udah penyakitnya di mana? Diganggu jin. Di bagian mana nanti di pinggangnya. Mohon izin ya. Nah, suka marah kan? Nah, itu pundaknya suka berat tuh. Suka capek. Iya, suka berat banget. Oke, hilangkan marahnya. Itu tadi ya. Jangan suudzon, jadi pemaaf, betul ya? Maafkan orang lain. Yang ketiga, minta ampunlah sama Allah. Ya, ini nomor prinsip, nomor betul-betul nomor 3 ini adalah kita minta ampun kepada Allah atas kelalaian kita. Mungkin bisa lalai tidak pakai jilbabnya, nggak menutup aurat. Mungkin kita lalai dalam menjaga kehormatan suami. Mungkin kita lalai tidak menjalankan syariat sungguh-sungguh. Insya Allah nomor 3 poin penting, kita hamba Allah, minta ampun sama Allah. Nomor hablu minan nasnya, kita memaafkan orang lain siapa saja yang salah sama kita dengan tidak suudzon. Yang ketiga, kita minta kepada Allah, minta ampun atas kelalaian kita. Insya Allah semoga Allah memberikan pertolongannya. Insya Allah Mbak ya. Baik, bantu dengan istighfar aja, mohon pada Allah ya. Jika memang ada yang mengganggu atas izin Allah, semoga Allah yang menyelesaikannya ya. Baik, niatkan 1 pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Sakit kepalanya, sakit pundaknya, sakit pinggangnya ya, sakit yang ada di dadanya, minta sama Allah. Artinya apa? Sembuh dari penyakit medis. Yang kedua, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit non medis. Jika ada yang mengganggu ini atas izin Allah ya, mudah-mudahan Allah bisa hadirkan untuk bisa didakwai dan Allah selesaikan urusannya. Amin. Insya Allah ya, niatkan kepada Allah, bantu dengan istighfar ya. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Perhatikan Mbak, ini nggak main-main, bukan tontonan ya. Sekali lagi, hanya kuasa Allah ya. Ya jin, hari ini kita ketemu ya atas izin Allah. Kamu yang ada di badan Mbaknya ini sejak kapan?
Perhatikan Mbak ya, ini bukan main-main sekali lagi. Dari lama. Udah lama? Iya. Kamu masuk dari mana? Kalau orang yang tak dekat dengan syariat, mudahlah kita masuknya. Oh gitu. Dengar nih. Jika kita tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh, maka berkawan sama jin. Astagfirullah. Aku udah dengar dah ceramah kau dah, Ustaz. Udah sering dengar ya? Kan? Dengar YouTube tuh? Dari Yo. Kau tahu YouTube? yang di itu kan? Di mana? Tuh. Oh iya di HP nih. Ini nggak main-main ya. Jadi kau menghalang-halangi dia ya untuk datang ke sini ya. Ya. Apa yang kau bisikkan? Dalah. Nanti gampang lah. Gampang. Apa Gi? Sakitkan kepala berat-berat. Kau Bisa berat-beratkan. bangun. Kau bikin sakit kepalanya tuh. Kau apa kan? Ditusuk. Dengar Mbak, hilangkan suudzon. Ini nggak main-main, makanan jin. Makin pikiran buruk, Ah, makin suka. dengar. Saya nggak ngada-ngada ya. Pundak tuh. Apa pundak tuh, Pak? Berat. Ustaz? Sakit. Ini pundak Pak. Bahu. Apa berat? Kita kan diambilnya. Wow, kau tinggal di situ? Astagfirullah. Nyaman kau tinggal situ. Tak mudah, Pak. Jadi bini kedua tuh tak mudah. Kenapa? Benar, bini kau ngomong tuh. Kenapa? Hanya dengan kekuatan iman, Heeh. kekuatan tawakal. Lalu apa yang kau bisikkan tuh? Jadi istri kedua kok susah gitu? Kan itu boleh saja dalam Iya, agama kami. kita tahu. Nah, terus? Maka kita godanya. Kau godanya apa dengan dia nih? Macam-macam buruk sangka. Buruk sangka. Penyedih, Sedih. kan? Oh. Kita tahulah kualitas iman kita pun tak baik. Aku ni tercenung dari tadi ni Pak Ustaz. Ngapa tercenung? Malu. Malu? Malu sama siapa? Sama Allah. Ngapa pula tiba-tiba malu sama Allah? Selama ini kau kemana? Kita ni berulang kali. Aku tahu dia ngontak Pak Ustaz dah lama. Udah lama. Makanya kau halang-halangi terus kan? Ngapa kau udah nengok di YouTube ini kau tak tobat kepada Allah? Di situ saya juga ngajarkan untuk kita bertobat kepada Allah. Sombong hati aku nih Pak Ustaz. Sombong. Aku tanya lo, sebelum kau merasa sombong ini, kau ndak takut dengan neraka nih? Kita cuma takut kalau kita dipelasa sama bos kita Pak Ustaz. Gitu aja? Ndak takut sama Allah? Kita takut kita dimasukkan botol. Kita dikurung, kita takut. Atau kita dibunuhnya karena tak taat. Dengar Bang Sajin. Kalau kau saat itu dibunuh sama bosmu, kamu dalam keadaan kafir, kamu belum beriman kepada Allah, maka tempatmu sungguh di neraka jahanam. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Tuh di situ tempatmu. Ya? Tak mau Pak Ustaz. Ngeri Pak Ustaz, jangan. Sekarang kau bilang ngeri. Hari-hari kau ganggu mbak nih, kau ganggu suaminya, kau ganggu keluarganya. Ngapa tak ngeri? Tuh mbaknya tuh yang belum menikah tuh tahu nih hari ini ya. Ini jin ini mbak, gak main-main ini. Tuh kalau kita jauh dari iman nih mbak ya, perhatikan nih ya. Astagfirullah. Kita nak. Nak ngapa? Nak tobat Pak Ustaz. Nak tobat? Ngapa pula tiba-tiba nak tobat? Tentu semuanya nak tiba-tiba Pak Ustaz. Oh gitu. Kita pun dah agak bengak-bengak ubi lah. Apa tuh bengak-bengak ubi? Sana bengal. Oh sana bengal. Kita pun bisa mikir. Hmm. Apa semua ini pun akhirnya kejadian. Apa? Aku tak bisa lagi ngalangi manusia untuk bertemu dengan kebaikan. Baru kau sadar? Siapa yang menghalangi dia mau datang ke sini lagi? Tak bisa?
Nah, keluarkan kesombonganmu. Kalau memang kau bisa lebih hebat dari Allah. Astagfirullah. Baik, Bang Sajin. Kita ada bertiga. Di badannya nih, kau pemimpinnya kan? Tugasnya masing-masing. Astagfirullah. Kita nak tobat. Benar nih. InsyaAllah Pak Ustaz benar. Baik. Ya sudah. Isteri Pak Ustaz tak boleh aku bicara banyak. Oke. Katanya takut fitnah. Iya. Karena memang kita di dalam Al-Quran, kalian itu memang pembohong. Ya Pak Jadi Ustaz. betul-betul kita hati-hati. Karena yang bilang Allah di dalam Al-Quran, bukan saya ngade-ngade. Hati-hati Mbak ya. Ya, yang sudah ngaji di pondok. Saya memahami Pak Ustaz. Manalah orang macam kita ni, manalah setan macam kita ni dipercayakan. Udahlah, kita nak Kenapa kamu nangis nih? Kenapa? mumpung masih ada nyawa Pak Ustaz. Oh, baik ya. Kita syahadat dulu ya. Kita syahadat dulu. Ada berapa nih? 3 ya. 4 sama kamu. 3. Kamu pemimpinnya ya. Baik. Niatkan kepada Allah sungguh-sungguh ya. Bersyahadat kepada Allah. Ini saya merinding nih ya. Astagfirullah. Kau ikutin ya. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhul-buhulnya, sihirnya yang kamu pasang di badan itu atas izin Allah. Bantu istighfar Mbak, mohon pada Allah ya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Baik Zain, insyaallah ya kamu sudah muslim, insyaallah. Alhamdulillah. Apa yang kamu rasakan setelah kamu bersyahadat? Ketenangan hati. Pernah kamu merasakan dapat seperti ini? Tidak pernah. Allahu Akbar. Kenapa selama ini kamu tidak mau mendengarkan para ustaz? Kesombongan kami Pak. Ya Allah. Ya. Terus Rasanya dulu tuh bahagia kalau lihat manusia tuh kayak kita. Tak ada menyembah Allah, tak ada sholat. Jadi kalian dapat makan di situ, bergembira ria betul-betul. Jadi seolah-olah betul-betul kalian diciptakan bukan diciptakan oleh Allah. Astagfirullah. Kita minta maaf Kak. Kita banyak. Dia minta maaf. Mbaknya mau maafkan. Kau dengar sendiri Bang Sajin. Kamu dengar ya. Makasih banyak. Islam itu seperti ini. Dicaci, dimaki, dimusuhi, dibenci, difitnah, digibah. Itu tak ada masalah. Ya kita ada Allah. Ada Allah yang maha pengampun. Ada Allah yang maha penyayang. Kamu tahu kalau kamu ini masuk makhluk surga Bang Sajin? Enggak tahu. Ya, saya kasih tahu. Manusia dan jin itu diciptakan Allah. Dan dulunya tempatnya tinggal di surga. Karena ulah kalian itulah. Ya iblis menipu Adam. Sehingga kalian ya dilempar Allah ke dunia. Dan kelak tempatnya di neraka jahanam. Kalau betul-betul tidak tobat. Demi Allah, itu ada di dalam Al-Quran. Sebab kalian melalaikan manusia, Nabi Adam, ya dikeluarkan ke bumi. Kita ini makhluk surga. Maka ihdinas siratal mustaqim. Kembali kita mau jalan ke surga, kalian halang-halangi terus. Astagfirullah. Baik Bang Sajin. Aku tanya dulu, kamu ada ganggu di pinggangnya itu? Semuanya Pak. Kamu apakan di pinggangnya itu? Ikat Pak. Apa tujuannya? Bahasa kita bilang kita ngikat. Nah, Tapi jangan seperti pikiran manusia ngikat.
Itu bahasa yang mudah dipahami. Oh gitu. Kita ikat. Heeh. Demikian juga kaki. Kadang-kadang kakinya suka lemas. Nah, betul begitu Mbak. Ini suka dengar. dingin, Nah, dengar. tangan Bergegar. Kau apakan tuh? Sama. banyak diikat. hal Banyak hal. untuk membuat dia percaya Hmm. bahwa Kalian ada. Gitu. tak minta pertolongan sama Tuhan Allah. Dengar nih Mbak. Oke Bang Said, nih aku tanya. Kamu ada kaitannya dengan tidak suka pakai jilbab? Tentu. Tentu. Kamu bisikkan apa tuh? Nih Dah perhatikan. lah, cukup jadi orang baik, Pak. Perhatikan Mbak ya. Kau dapat makan ya kalau ada orang tidak pakai jilbab? Setiap kemaksiatannya dibuat manusia, kita senang karena kita makan dari situ. Termasuk tak solat, Sholat. membantah orang tua, membantah suami, berkhianat, segala macam lah Pak Ustaz. Astagfirullah. Pak Ustaz, kita semua hari ini berganti baju. Ganti baju. Allah Akbar. Sekarang apa yang ini? Kita Kalian bergamis putih, pakai gamis putih. Semuanya laki-laki. kita perempuan. Kamu perempuan. Umurmu berapa tahun nih? Ratusan Pak Ustaz. Ratusan tahun. Kamu ajar cahaya sekarang? Itu yang nak kita bilang. Allahu Akbar. Sama seperti cahaya bapak dan kakak. Walaupun tak terang, saya punya masih redup. Dengar Bang Sajin. Semoga Perhatikan Mbak ya. Ini jin aja tobat. Apalagi kita ya. Yang semoga Allah kasih kesempatan kita Pak Ustaz. Insya Allah. Ya, insya Allah. Saya pamit Pak Ustaz. Sebentar saya kasih nasihat dulu. Biar saya mau tahu dulu. Kamu tujuannya sakitkan di pinggang itu tujuannya apa? Malas berhubungan Pak? Menghancurkan rumah tangga. Menghancurkan rumah tangganya. Yang kalian inginkan apa? Berpisah. Perpisahan. Hanya mau cari nama kota aja. Itu kan memang target daripada iblis Pak Ustaz. Perhatikan. Oke, baik. Kamu ada ganggu suaminya juga? Pak Ustaz, mohon maaf. Ya. Saya tak bisa bicara. Oke, baik. Saya kasih nasihat nih Bang Sajin. Nomor 1 ya, tobatlah kamu sungguh-sungguh kepada Allah. Insya Allah. Yang kedua, jika kamu tobat sungguh-sungguh, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu. Allah akan hapuskan dosa-dosamu. Insya Allah tempatmu di surganya Allah. Ya. Yang kedua Bang Sajin, kamu gabung sama jin-jin muslim Insya Allah Pak yang ada Ustaz. di masjid. Kita nak ke masjid Keraton. Iya. Nah, Masjid Keraton, Masya Allah. Kamu belajar syariat di sana, kamu Insya belajar Allah. agama. Jika kamu sudah paham, sholat dan taatlah Insya hanya kepada Allah. Allah. Perhatikan Mbak ya, baik-baik. Sholat dan taatlah hanya kepada Allah. Yang ketiga Bang Sajin, hari ini lihatlah kebesaran Islam. Lihatlah kebesaran Allah ya. Kamu masih dikasihkan kesempatan Allah, dikasih hidayah untuk tobat kepada Allah. Hanya Islam yang menyelamatkan kita kembali lagi ke surganya Allah. Amin. Ya, maka betul-betul kamu dakwai bangsamu, kenalkan Islam. Ajak mereka masuk Islam. Kalau kamu mau jadi pendakwah di bangsamu, Masya Allah, sungguh kedudukanmu mulia. di sisi Siapa Allah. Ustaz? Insya Allah. Kamu belajarlah baik-baik di masjid. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan pertolongannya Mbak. Kali lagi tadi yang saya nasihatkan ya. Satu, tidak ada sedikit pun kekuatan dari saya, dari istri saya. Betul ya? Karena niat sungguh-sungguh kepada Allah. Sekali lagi saya peringatkan ya. Jaga sholatnya dengan sungguh-sungguh. Karena itu kunci benteng supaya kita tidak bisa diganggu. Yang kedua, ya, ikhlas Mbak. Hari ini qadarullah kita didapatkan suami seperti itu. Maka bersyukurlah, ya kan, masih punya suami. Yang lain banyak orang kesusahan suami. Jangan sampai punya pikiran untuk cerai. Ini udah godaan jin luar biasa. Ya. Kalau ada misalnya suami dalam keadaan juga lagi tidak baik,
Misalnya dia sampai keluarlah kalimat-kalimat seperti minta cerai, percayalah itu bagian dari gangguan jin. Sabar, dakwahi suami. Ya, maka hari ini datang atas izin Allah. Lihat tadi ya, setiap kali kita nak berbuat baik, jin selalu menghalang-halangi kita. Paham? Nah, ini pertolongan Allah nih. Jin Allah mudahkan untuk dapat hidayah. Lihat ya, kita yang sempurna, punya akal. Betul-betul ya, kedudukan kita lebih tinggi daripada jin. Maka hari ini satu, taat pada suami, jaga lisannya kita kepada suami, nasihatkan suami baik-baik. Satu, jangan dicurigai istri. Ya, tadi kalimat-kalimat misalnya pergi ke orang pintar, ada tuduhan-tuduhan tentang santet, hilangkan pikiran itu. Bila perlu ajak suaminya, ya, ajak suami dan istrinya dengan rendah hati gitu kan, nggak apa-apa, memang ini udah saudara kan, suami istri, mbak istri kedua, sana istri pertama, kan sudah saudara, maka anggap itu sebagai kakak. Ayo kak, kita benahi iman kita, mbak ya. Kalau mbak taat kepada suami, surga mbak ya. Sholat nomor 1 nih perintah Allah, sholat, jaga puasa, jaga aurat. Aurat ini apa maknanya mbak ya? Kita menutup ya badan kita, maknanya kita menutup aib-aib suami, aib-aib keluarga. Lihat nih sekali lagi, tutuplah aib-aib keluarga itu, hanya mbak dan keluarga mbak yang tahu. Dan ngadulah hanya kepada Allah. Saya hanya kasih nasihat nih. Yang keempat apa? Taat pada suami. Lihat ya, sholat, puasa, menutup aurat, taat pada suami. Maka Allah berikan kesempatan 8 pintu surga, silahkan pilih sendiri. Allahu Akbar. Itulah maknanya kebesaran Allah yang diberikan kepada istri, taat pada suami. Memang berat, tapi begitu kita beriman kepada Allah bahwa ini sebagian surganya sudah ditunjukkan di dunia, pegang itu baik-baik, jangan sampai lepas, Mbak. Ya, ini nasihat saya, insya Allah semoga lebih baik, mampu menjalankan syariat dengan sungguh-sungguh. Ya, intinya kembali lagi, taat pada suami. Jika ada masalah, nasihatkan dengan baik-baik. Lisan kita lebih kasar, lisan kita lebih tinggi daripada suami, dosa, Mbak, dosa. Ya, kemudian mohon izin ya, mbaknya sudah dewasa, hubungan kita suami istri diperbaiki. Ya, salah satu gesekan jin paling mudah sekali adalah kita tidak melayani suami dengan baik, dan itu sudah terjadi gesekan. Ya, nanti hubungan makin renggang, itu udah dibisikin macam-macam. Ya, maka pelihara ini baik-baik. Mudah-mudahan kembali lagi rukun jannah, Mbak ya. Jangan diabaikan nih. 8 pintu surga Allah siapkan bagi perempuan yang taat kepada suami. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.